kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan hari ini yang memandu kita melakukan tugas kita, yaitu dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2. Saya akan bacakan sampai 3, demikian firman-Nya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah tantangan hidup berjemaat karena keinginan manusia yang semakin individual dan manusia sekarang ini digiring untuk tidak tatap muka dengan kemajuan teknologi, yaitu di dalam era teknologi informatika sekarang ini. Dimulai dari ketika pandemi COVID-19, pertemuan-pertemuan dilakukan dengan Zoom meeting, live streaming, dan lain sebagainya. Hal ini kemudian sudah membawa imbas, boleh kita lihat di dalam perekonomian. Misalnya pasar Tanah Abang semakin sepi, karena orang berbelanja tidak tatap muka lagi. Orang sudah lebih suka dan merasa lebih praktis, lebih nyaman belanja online. Maka akibatnya pusat-pusat pasar semakin sepi. Kita melihat mal-mal dan plaza-plaza semakin sepi. Dan jangan-jangan nanti ini bisa berakibat kepada gereja. Di satu sisi ada semangat dari kaum muda tidak mau terikat akan satu gereja, tidak mau terikat dengan satu rutinitas. Maka pilihan mereka beribadah lepas di mal atau di tempat lain itu menjadi alternatif. Maka demikianlah saudara-saudaraku, bahkan peribadahan juga jemaat yang konvensional dalam gereja yang mainstream memilih katanya dia ibadah live streaming di rumah. Benar atau tidak, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi kita melihat di sana ada satu ancaman dalam kehidupan persekutuan kita. Dalam hal ketekunan kita, bahwa persekutuan itu seharusnya dilakukan dalam tatap muka. Kita diingatkan sekarang ini akan keteguhan iman, keutuhan persekutuan, dan indahnya kasih dan cinta di tengah persekutuan jemaat di Tesalonika. Itulah yang kemudian disyukuri oleh Rasul Paulus. Di sana dikatakan mereka selalu mengingat pekerjaan iman, kasih dan ketekunan serta pengharapan dari jemaat di Tesalonik tersebut. Saya akan bacakan mulai dari ayat 5, dikatakan demikian. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara-saudaraku, jemaat di Tesalonika berbalik dari berhala, walau menghadapi penderitaan yang sangat berat, menerima para rasul, dan menjadi penurut para rasul dan penurut Allah. Dan kemudian setia memelihara persekutuan itu, dan membawa berita itu sampai kepada Makedonia, sampai ke Akaya, dan ke sekitarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam era modern ini patut diteladani oleh jemaat saat ini. Ketika semangat jemaat lebih kepada individualistik, hari ini kita mau diingatkan, supaya dalam kemajuan, dalam banyak tantangan, persekutuan itu harus tetap kita pelihara. Kesungguhan memelihara iman dan membuahkan buah-buah yang baik harus nyata dalam persekutuan gereja kita. Dengan demikianlah Tuhan dipermuliakan dan gerejanya menjadi berkat bagi banyak orang.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan telah memanggil kami menjadi gereja yang kudus. Maka perlengkapilah kami tetap setia bersaksi, sehingga kami menjadi alat kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.